Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Zumratun Ghafiro SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video saya tentang diseminasi budaya positif yang saya berikan kepada rekan kerja saya di UPTD SDN Labeng dan pengurus KKG Wilayah Kerja 2 Kecamatan Srese, Kabupaten Sampang. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Pengawas Wil Kedua KKG Samudra, Ibu Siti Musrifah SPD MNPD. Yang kami hormati Ketua KKG Samudra Bapak Adi Akbar SPD. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan bermuajaah dalam rangka acara seminar diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat beliau. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembuka. Acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga acara inti. Acara yang keempat sesi tanya jawab. Sedangkan acara yang kelima penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan Bil-Fatihah. Bibarakatil Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan pembacaan Fatihah, mudah-mudahan acara pada siang ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Pengawas, yang mana dalam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Musrifah SPD MNPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KKG Bapak Ali Akbar, segenap pengurus KKG dan para operator sekolah Sewilker 2,
Wabil khusus semangat untuk Ibu Opi dalam destinasi ini untuk maju berkembang bersama, merdeka mengajar, merdeka belajar, dan merdeka yang hakiki dalam perubahan, belajar, mengajar, kreatif, dan kolaboratif. Salawat serta salam kita curahkan ke baginda Rasul Muhammad SAW Allahumma shalli. dalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapat hidayah dalam syafaat yang bergandengan bersama untuk menjadi umat Nabi Muhammad dan bertemu beliau di surganya nanti bersama kita, kiprah guru dengan amanah guru dan kualitas guru menjadi orang yang lebih bijak, lebih arif kepada dirinya sendiri dan bisa meningkatkan untuk pendidikan, menjadikan kita nanti amalan jariah yang terbaik di surga Allah. Amin. Tak lupa pula kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir atau semua guru yang dalam undangan ini menghadiri diseminasi angkatan ke-10 Ibu Sumratul Ghafirah dari SDN Labeng Tangkor, kalau dikenal SDN Labeng, kalau bahasa Maduranya Labeng itu pintu, semoga jadi pintu berkah, itu maghfirah, karena namanya juga maghfirah, sehingga Allah mencatat kebaikan dari semua yang hadir menjadi amalan jariah yang terbaik. Untuk selanjutnya kami sebagai pengawas Pilker 2 bersyukur atas semangat dari Bu Ovi sampai titik ini, dan semoga terus berkembang maju menjadi motivator kepada yang lain, bisa menggerakkan untuk lebih lanjut kepada generasi yang akan datang di angkatan-angkatan berikutnya. Syukur yang kedua dari motivator ini, saya harapkan Bu Ovi tidak berhenti di sini untuk mengembangkan diri, bisa mengajak, bergandeng, berkolaborasi, bahkan menjadi inspirator dari perkembangan PMM, Merdeka Mengajar, dan PWD. Karena kita sekarang sadar bagaimana pelaporan administrasi dan administratif melalui biodata, unggah-mengunggah, aulang bin aulang, jadi semakin nikah tepang Bu Ovi, orang mengajar Bu Ovi terus semangat, dan kita semua teman-teman yang di ruangan ini mancer oleh yang cek di Bu Ovi, cek semangat, ancer berkenah, ancer sekenah, yang cek apa ilmu nah berkah di dunia wal akhirat. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ovi telah melibatkan teman-teman KKK dalam hal ini UPS dan pengurus. Saya harapkan nanti ada penerusnya Bu Ovi di tahun yang akan datang, karena kita berkembang bukan karena disuruh, kita berkembang bukan karena ada aturan yang harus di depan, tapi kita berkembang karena kita harus lebih di depan sebagai guru. Ada niat untuk maju, ada sarana dan dukungan dari doa orang terdekat, dari dukungan atasan atau teman sejawat. Dari hari ini saya ucapkan selamat, semoga sukses dan bisa menjadi keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan
Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu seminar diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Zumratul Ghafiroh SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke dalam iman dan Islam. Yang terhormat Ibu Musrifah SPD MPD selaku pengawas wilayah kerja 2 Kecamatan Sreseh. Yang terhormat Bapak Ali Akbar SPD selaku Ketua KKG Samudra Kecamatan Sreseh. Yang terhormat Bapak Zainuddin SPD selaku Kepala Sekolah UPTD SDN Labeng Kecamatan Sreseh, dan teman-teman guru hebat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Ibu telah rela hadir di sini untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas di modul 1.4, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Zumratul Ghafiroh SPD sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Sampang. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep utama budaya positif. Budaya positif setidaknya harus kita lakukan, kita laksanakan, kita terapkan di dalam lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat sekolah, beserta teman sejawat, beserta kepala sekolah, wali murid, dan seluruh warga sekolah. Tidak bisa kita melakukan ini secara sendirian. Betul apa tidak Bapak Ibu? Kita harus melaksanakan ini secara bersama-sama. Budaya positif itu apa? Apa sih sebenarnya budaya positif? Budaya positif itu adalah satu, perubahan paradigma. Yang nomor 2, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, restitusi. Ternyata selama saya belajar di CGP, banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang tidak pernah saya ketahui. Selama ini saya menganggap apa yang saya ajarkan kepada murid-murid saya itu sudah bagus, sudah benar. Ternyata setelah saya belajar di guru penggerak, saya merasa apa yang saya berikan kepada murid-murid saya itu jauh dari kata sempurna, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin di sini, saya di depan bukan merasa paling pintar, tidak. Kita belajar bersama, kita mengevaluasi diri kita bersama-sama. Mari kita belajar mengajar dengan baik yang bertujuan untuk mengembangkan murid kita. Nomor satu yang kita butuhkan adalah murid harus merdeka dalam belajar. Dilanjutkan Pak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran
sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu mengajar, apakah Bapak Ibu mengajarnya secara klasikal? Semua murid diajarkan dengan satu metode? Bagaimana Bapak Ibu? Selama kita harus melakukan perubahan. Gimana caranya berubah? Dengan pembelajaran menggunakan metode diferensiasi. Diferensiasi itu kita tidak mengajar secara klasikal. Kan kalau selama ini saya juga seperti itu Bapak Ibu, bukan hanya jenengan. Saya juga seperti itu. Selama ini saya mengajar, saya mengajar pakai metode diskusi. Semua murid saya satu kelas metodenya diskusi. Betul Bapak Ibu? Saya mengajar dengan kelompok dengan berbagai macam metode. Pernah dilakukan Bapak Ibu? Pernah? Alhamdulillah kalau sudah pernah melakukan. Berarti jenengan sudah melakukan diferensiasi. Bagaimana diferensiasi itu? Melakukan pembelajaran dalam satu kelas dengan berbagai metode sesuai dengan karakteristik siswa kita. Oh iya, ada siswa saya yang pintar, dikumpulkan dengan yang pintar. Kemudian ada yang rendah, dikumpulkan dengan yang rendah. Dengan metodenya juga berbeda-beda. Dia suka menyanyi. Seumpama contoh saya materinya mengenal bagian-bagian tumbuhan. Materinya satu, tapi kita boleh menggunakan metode-metode yang berbeda-beda. Contohnya, ada anak yang suka menyanyi, boleh menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan cara menyanyi. Ada anak yang suka menggambar, boleh menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan cara menggambar. Itulah yang dinamakan diferensiasi. Nah, kenapa? Karena kita menginginkan murid kita memiliki profil pelajar Pancasila. Siapa yang tahu profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kan ada lagunya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah tujuan kita ke depannya, murid kita memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal semua. Oke, lanjut Pak. Dan di sini saya ingin meminta 2 Bapak Ibu minta tolong maju ke depan. Yang berkehendak maju monggo silakan. Pak Amir. Siapa lagi? Bumang. Monggo Bumang. Nah, ini saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Permisi Pak. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam erat-erat apa yang Anda tuliskan. Kemudian dengan segala daya upaya Anda menyimpan apa yang Anda tulis di dalam kertas Anda. Tugas teman B yaitu mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan apa yang Anda genggam di tangan Anda, baik dengan cara membujuk, merayu, pokoknya bisa apa yang dipegang teman Anda bisa Anda peroleh. Mengerti?
Kira-kira langsung action aja. kira-kira apa yang tulis di kertas? Ayo ini tulis deh kata-kata kamu. Apa kira-kiranya? Saya tidak biasa merayu, menggoda ya. Apa ya? Saya penasaran sekali sama yang digenggam di tangan kanan kamu itu. Paling tadi BNN. Apa? Sampai tidak menebak Pak. Supaya dikasih. Sampai Buman itu mau menunjukkan kesan. Kalau pada perjalanan Bisa menjawab apa nih? Kalau bisa ayo kira-kira dibuka. Apa dibaca? HP. Terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya ini bukan tentang menggenggam atau merayu. Nah, dari kegiatan ini kira-kira yang punya apa itu Bumam itu memegang erat punyanya. Yang punya kendali sama Bumam siapa? Yang mengendalikan Bumam siapa? Bumamnya sendiri. Yang mengendalikan Pak Amin untuk terus merayu Bumam siapa? Pak Amin sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Nah, selama ini kan kita, kamu harus kerjakan ini, caranya begini ya. Nah, sebenarnya itu tidak boleh Bapak Ibu. Yang mempunyai kendali pada diri anak-anak siapa? Ya, anak-anak sendiri. Kita hanya menuntunnya. Kita hanya menuntun sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Ya, selama ini gimana Bapak Ibu? Selama ini gimana? Apa yang kita lakukan? Apakah yang kita lakukan betul apa salah Bapak Ibu? Iya. Di sini ini permainan yang sederhana tapi menyimpan filosofi yang bermakna. Apa yang kita lakukan ke anak-anak, kita tugas guru hanya sebagai penuntun. Murid itu bukan kertas kosong, tapi mereka kertas yang sudah ada tulisannya, tapi samar-samar. Tugas siapa? Tugas siapa Bapak Ibu? Menegaskan samar-samar yang ada di kertas kosong itu. Tugas kita bersama sebagai seorang guru. Sepakat Bapak Ibu? Lanjut. Perubahan paradigma teori atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Nah, di sini ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi
bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi ini tidak baik untuk kita lakukan. Lanjut. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia antara lain bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Lingkaran 4 kebutuhan dasar manusia. Disayang, betul tidak Bapak? Disayang. Nomor 1 itu disayang. Kalau kita dalam lingkungan kita merasa care, disayang, kita akan mengeluarkan love you. Kita akan mengeluarkan apa? Elemen-elemen positif kita kepada orang lain. Disayang itu seperti apa? Merasa dicintai, diterima, dipercaya, didengarkan, didukung oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, rekan sejawat, dan murid. Kemudian saya bisa menjadi guru yang dianggap sahabat bagi murid, yang bisa menjadi pembina ekstra daya, bisa menjadi bagian dari kegiatan. Selanjutnya, senang. Bukan hanya kita yang harus senang. Siapa yang harus senang? Anak-anak didik kita. Saya dapat bercerita dengan orang yang saya percaya, menghargai diri dengan jalan-jalan dan melakukan aktivitas yang saya suka tanpa tekanan. Bebas, berekspresi, memilih hal yang disukai, bekerja tanpa terbebani, dan menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu menjadi orang lain di antara teman-teman kita. Kita yang perlu hanya menjadi diri kita dan menghargai orang lain. Nah, ini ada cerita Bapak Ibu. Mari kita jawab bersama ya. Ini kebutuhan manusia. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada berapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo? Nah, kalau Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, katanya Bimo. Berarti Bimo membutuhkan apa? Apa membutuhkan kebebasan, membutuhkan kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Yang pertanyaan pertama, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu, seru. Berarti apa? Kesenangan. Kalau yang kedua, ibu kejar aku karena aku sayang ibu. Berarti apa? Membutuhkan kasih sayang. Kemudian Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Kalau Dinda ditanya, kemudian Dinda menjawab, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti Dinda membutuhkan apa Bapak Ibu? Kebebasan, kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Apa? Cinta dan kasih sayang. Kalau jawaban yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Perlu apa? Kebutuhan apa yang harus dipenuhi Dinda? Kebebasan. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti bukan hanya kita yang membutuhkan kebebasan, kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Murid kita juga, kita dapat melihat, oh kalau murid kita seperti ini, dia butuh apa? Apa yang dia butuhkan? Kewajiban kita untuk memenuhinya. Karena kita menurut Ki
positif. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa disiplin. Disiplin itu apa? Aturan. Menempatkan suatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Perhatikan, disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin itu ada dua motivasi. Satu, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, yaitu motivasi ekstrinsik. Apa motivasi ekstrinsik? Ada yang tahu? Motivasi yang dari luar. Seumpama besok mengerjakan PR. Kalau mengerjakan PR sama ibu besok dikasih permen. Itu intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Nah, jika Bu Ovi ini nanti tidak ngasih permen, apa anak-anak ini mau mengerjakan PR? Tidak mau, ya. Karena dia hanya mengharapkan permen, ya. Kalau motivasi disiplin itu masuk dalam diri anak-anak, tanpa adanya permen, tanpa adanya hadiah, mereka akan disiplin secara sendirinya. Mengerti Bapak Ibu? Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Satu, hukuman. Dua, penghargaan. Penghargaan masuk dalam identitas apa Bapak Ibu? Gagal. Iya. Selama ini saya sebelum menjadi masuk dalam guru penggerak, mungkin Bapak Ibu juga melakukan. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hukuman? Padahal ini identitas apa Bapak Ibu? Identitas gagal. Berarti kalau selama ini kita mengasih hukuman, oh anak-anak kalau saya kasih hukuman dia taat pada peraturan. Karena dia kenapa? Takut tertekan. Berarti kita sudah mencoreng hatinya anak-anak ya Bapak Ibu. Perhatikan sekarang hukuman itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman, betul tidak? Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Oh enggak Bu Ovi, saya kalau anak-anak saya kasih hukuman, mereka langsung buru-buru. Nah itu karena mereka takut. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu dulu waktu sekolah dihukum? Sering. Nah, sering. Ingat nggak sampai sekarang? Ingat? Ingat? Oh ibu itu dulu, kayak gitu. Ingat Bapak Ibu? Ingat sekali. Begitu juga anak-anak kita Bapak Ibu. Kita akan di memori mereka kita meninggalkan kenangan yang tidak baik. Oh Bu Ovi itu pernah suruh saya lari di lapangan. Iya. Dia akan ingat berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Dia akan tetap mengingat apa yang kita lakukan. Nah, berarti hukuman ini merupakan identitas gagal. Kemudian penghargaan. Selama ini, kamu kalau mau mengerjakan besok ibu berikan bunga, ibu berikan hadiah. Katanya kita itu baik apa enggak? Kata kita baik ya, baik itu sangat baik kata kita.
Tapi ketika kita tidak memberi hadiah kepada mereka, apakah mereka akan mengerjakan apa yang kita suruh? Bu Ovi tidak ngasih lagi ke saya tidak mau. Nah, iya. Ya, pasti. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ketika kita tidak dikasih hadiah, mereka tidak akan melakukan apa yang kita suruh, tugas yang kita berikan. Kemudian merusak hubungan. Ada Ani dan Ana. Ani yang sering dikasih hadiah. Ani cemburu enggak? Berarti merusak hubungan antara teman. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas itu seperti apa, Bu? Oh, Andi, kamu bagus sekali, kamu sudah pintar, pekerjaanmu bagus. Itu kan penghargaan ya teman-teman. Nah, ketika saya tidak memberi penghargaan, Andi bilang gini, Bu Ovi sudah bilang aku bagus, aku tidak usah belajar. Betul apa enggak? Oh, Bu Ovi sudah bilang aku pintar, aku nggak usah belajar. Aku kan sudah pintar, kata Bu Ovi. Betul nggak? Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sekarang ada ranking apa tidak, Bapak Ibu? Tidak ada. Karena sistem ranking itu seperti menghukum siswa. Yang tidak ranking, rendah diri, dia ada di pojokan. Ya, kasihan benar yang tidak ranking. Makanya sistem ranking sekarang sudah dihapus. Kemudian merampas hak harga, menghargai dirinya. Katanya yang tidak pintar gini, Bapak Ibu, aku kan tidak pintar. Sudah aku tidak pintar, aku tidak bagus. Dia makin rendah di harga diri. Mengerti? Ngantuk Bapak Ibu. Es breaking Pak. Es breaking dulu. Nyanyi. Ayo. Ada Pak. Langsung tadi. Nah, coba is. Tebak gambar. Langsung Pak Dim. Banyakan. Ini gambar apa? Kucing. Betul tak kira-kira? Lanjut Pak Dim. Betul. Ini apa ini? Coba kita lihat. Bebek enggak ini? Loh, apa ini Bapak Ibu? Sudah berkepala bebek. Lanjut Pak Dim. Nah ini apa Bapak? Apa? Gorila. Kita lihat apakah benar ini gorila? Ternyata ini gajah. Kemudian hiu. Apakah benar ini hiu? Lanjut Pak Alim. Ini apa ini? Anjing. Apa ini Bapak Ibu? Ayam. Coba kita lihat. Mengantuk enggak? Oke. Maaf ini hanya lucu-lucuan Bapak Ibu. Nggak ada hiu pakai badannya hiu, kepalanya hiu, badannya burung, itu nggak ada. Ya, biar sampai semua tidak ngantuk. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Di sini kita akan belajar dengan bagaimana sih kita harus bersikap kepada murid kita. Konsekuensi itu bagaimana konsekuensi itu Bapak Ibu? Artinya konsekuensi. Kalau kita melakukan sesuatu berarti ada akibatnya, iya. Sebab akibat. Menguatkan jangka pendek. Penguatan konsekuensi itu bukan jangka panjang Bapak Ibu. Kita menguatkan hanya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Harus murid kita itu terus dituntun bagus enggak kepada anak-anak? Tidak bagus
bagus karena mereka tidak akan mandiri. Padahal di dalam profil Pancasila, pelajar Pancasila tadi mandiri masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian stimulus respon. Kita tidak boleh, kalau kita marah pada seseorang, orang lain marah tidak kepada kita. Kalau kita mengeluarkan kata-kata mengumpat kepada orang lain sakit hati tidak kepada kita. Nah, ini namanya stimulus respon. Kalau kita marah, kita harus menerima respon dari orang yang kita marahi apa. Kalau kita marah ke anak-anak tidak suka sama gurunya, harus menerima karena apa yang kita berikan ke anak-anak. Kemudian murid menghormati peraturan, hanya menghormati. Ketika mereka sudah tidak ada di lingkungan sekolah, mereka tidak melakukan apa yang kita inginkan. Sedangkan kita menginginkan anak didik kita bukan hanya berhasil di sekolah, tapi juga berhasil di luar sekolah. Sikap yang kita tanamkan di sekolah juga harus mereka tanamkan di dalam masyarakat. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan, rendah diri. Dia tidak berpikir, oh kalau aturannya gini, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya dihukum, konsekuensinya saya harus lari lapangan. Kalau saya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya saya harus menulis 10 kali. Pernah yang melakukan seperti itu? Nah, itu anak-anak tidak bisa berpikir, hanya berpikir, oh kalau saya tidak mengerjakan, saya dihukum, konsekuensinya. Kalau saya tidak mengerjakan, saya disuruh lari, konsekuensinya. Itu tidak ada berpikir untuk berkembang. Mereka tidak memiliki pikiran untuk, oh kalau saya tidak mengerjakan PR, berarti saya nanti tidak pintar, saya tidak bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, kan harusnya seperti itu. Kemudian identitas restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, ini harus kita tanamkan. Gimana guru menanamkan identitas baik kepada murid. Kalau saya mencuri ayam, pasti ada hukumannya. Bagaimana nama saya di masyarakat kalau saya melakukan hal-hal yang tidak baik? Mereka harus berpikir panjang seperti itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Oh, kalau saya tidak disiplin hari ini, berarti kedepannya saya tidak akan memiliki sifat disiplin kedepannya. Seterusnya saya akan seperti ini. Berarti saya harus memulai disiplin dari sekarang ketika saya SD, kan karena kita guru SD ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Orang lain harus kita hormati. Seperti apapun kita, orang lain harus kita hormati. Oh, saya pintar, saya tidak perlu orang lain, itu tidak boleh. Itu harus kita tanamkan kepada anak-anak, karena nanti ke depannya kita menginginkan anak-anak yang berakhlak mulia. Selanjutnya, teori belum Bapak. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Nah, tadi seperti yang dilakukan Pak Amin sama Bu Man. Nah, yang memegang kontrol saya siapa? Saya sendiri. Meskipun dirayu Bu Man sama Pak Amin, dia tetap menggenggam apa yang sangat berharga bagi dia. Kita harus menjadi orang yang memiliki pendirian. Enggak, iya, kan gitu. Meskipun dirayu, kalau itu sangat berharga, jangan dikasihkan kepada orang lain. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian murid bersemangat memperbaiki masalah. Kalau kita memberi hukuman kepada anak-anak, setelah dikasih hukuman, oh sudah selesai, masalah saya sudah selesai, saya sudah dihukum, seperti itu. Nah, kalau kita memberikan restitusi kepada anak-anak, pembimbingan kepada anak-anak, kita yang membimbing
solusinya. Oh berarti saya harus tidur lebih awal, biar saya bangun lebih pagi, biar saya tidak terlambat sekolah. Kita menemukan solusi beserta kita bimbing anak-anak menemukan solusinya. Bukan kita yang mencarikan solusinya, tapi kita bimbing anak-anak untuk memakai otak mereka. Oh kira-kira kalau saya terlambat, saya tidak bisa mengikuti pelajaran, saya tertinggal. Apa yang harus saya lakukan? Tadi saya main game sampai jam 12. Oh, berarti kan tidurnya terlambat. Iya. Nah, kita cari solusinya bersama anak-anak. Lanjut Pak. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin ini sangat lebar. Materi disiplin ini sangat banyak Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Pengertian restitusi. Tadi kan saya ngomong restitusi, tapi saya tidak ngerti apa restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih baik atau lebih kuat. Contoh, ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kita pelajari kesalahannya apa. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita tidak boleh memaksa murid. Oke. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dilihat dulu dirinya anak-anak ini apa yang terjadi pada anak-anak. Baru nanti kita pendidikan karakter. Baru nanti kita mencari solusinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi itu kebutuhan dasar kesenangan, kebebasan, cinta kasih, penguasaan. Kebutuhan apa? Anak nakal itu pasti ada penyebabnya. Kebutuhan apa yang mereka tidak penuhi, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kita sebagai guru kita mengidentifikasikan kebutuhan yang mana kira-kira yang mereka butuhkan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kita melihat karakter anak bukan perlakuannya atau kesalahannya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kita memberikan penguatan kepada anak-anak. Kalau berbuat salah itu sudah biasa. Bu guru juga sering berbuat salah. Betul apa enggak? Nah, jadi kita jangan menghakimi ketika anak-anak berbuat salah, karena kita juga sering berbuat salah. Kemudian kita identifikasi kesalahan anak-anak ini kenapa? Oh, karena tidurnya terlalu malam. Kemudian kita cari solusinya. Kalau dia tidur terlalu malam, solusi yang paling bagus gimana? Solusinya kita ajarkan anak-anak tidur tepat waktu. Kita cari solusinya bersama anak-anak. Perbedaan, ini contoh kasus perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari 3 perbedaannya ini nanti sampai tahu mana yang harus saya lakukan. Apa hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas, itu contoh hukuman. Kemudian guru marah-marah, murid menjadi takut, itu contoh hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat.
Kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu harus mengerjakan 3 kali lipat. Ini nyaman enggak kalau sampai yang dikasih konsekuensi seperti ini? Tidak nyaman. Berarti ini Bapak Ibu mau bertobat nggak? Bertobat bareng dengan saya. Saya juga bertobat Bapak. Ketika saya masuk ke guru penggerak, saya bertobat, saya menangisi diri saya sendiri. Oh ternyata apa yang saya lakukan itu jauh dari kata sempurna. Mari kita bertobat berjamaah ya Bapak Ibu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan ini seolah-olah bagus ya Bapak Ibu. Ya, tapi kan hanya menghormati peraturan. Ketika peraturan itu tidak ada, mereka menghormati atau tidak? Nah. Kemudian yang ini yang harus kita lakukan, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya? I love you. Nah, terima kasih. Kemudian guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalah. Kalau siswa datang terlambat, tanyakan kepada siswa. Kita kan sudah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar kalau terlambat? Umpama ada keyakinan kelasnya tulisannya datang tepat waktu. Oh iya Bu, saya melanggar peraturan kelas kita. Kan peraturan kelas dibuat bersama anak-anak. Sebelum kita mulai melakukan pembelajaran pada awal semester. Ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, guru terbuka kepada siswa. Bukan menjadi teman, bukan. Tapi dia membuka diri, dia siswa tidak takut. Dia menceritakan, iya Bu, saya apa. Kalau siswa itu cerewet, itu kita harus bahagia. Berarti dia tidak takut kepada kita, iya. Ya. Kalau siswanya gini diam aja, lihat Bu Ovi sudah takut. Nah, berarti Bu Ovi ini seperti apa? Apa yang saya lakukan di dalam kelas sampai buat saya takut, kan gitu. Mengerti selanjutnya Pak? Lanjut. Saya tidak bilang jenengan Bu Ovi ini yang banyak kesalahan ini. Kemudian 5 posisi kontrol, yaitu ini yang harus kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Penghukum, ada yang jadi penghukum? Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Alhamdulillah. Pembuat merasa bersalah, ada enggak? Masa pembuat merasa bersalah gimana? Ayo dong kerjakan tugasnya. Ibu sampai dimarahin Pak Inor gara-gara kamu tidak mengerjakan tugas. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Mengerti Bapak Ibu? Kemudian sebagai teman, kita ayo anak-anak, enggak apa-apa deh kamu melakukan kesalahan, enggak apa-apa, asal kamu sekarang belajar dengan baik. Itu menjadi teman, ya. Kemudian pemantau, dia hanya memantau saja tanpa memberi motivasi. Kemudian manajer. Nah, manajer ini cara restitusi yang terbaik manajer, yaitu kita cari permasalahan anak-anak apa, kemudian kita cari bersama-sama solusi yang akan kita lakukan. Ini Bapak. Ini contohnya Ibu. Contoh penerapan 5 disiplin kontrol. Penghukum, patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Umpama anak-anak tidak kerjakan PR, gurunya bilang gini, patuhi peraturan kelas. Kalau sudah, berdiri di depan kelas. Enak apa enggak itu? Enak. Nyaman apa enggak? Tapi pernah enggak kita lakukan? Pernah enggak kita lakukan? Dulu mungkin ada yang pernah merasakan hal seperti ini. Pembuat merasa bersalah. Atau pembuat merasa bersalah ini bagaimana? Berapa kali Bu Guru harus
menjadi teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah. Nah, ini kayak sebagai teman. Ini bagus apa enggak Bapak Ibu? Kalau menurut saya dulu sebelum ikut guru penggerak, saya sering menjadikan murid itu sebagai teman, tapi itu tidak efektif ternyata. Kenapa? Oh, tidak apa-apa, sama Bu Ovi tidak apa-apa. Sama Bu Ovi tidak apa-apa gitu. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Cuma memberitahukan, oh kamu sudah melakukan kesalahan, konsekuensinya ini tanpa membimbing. Kemudian yang keempat sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Tanyakan dulu kepada anak-anak. Tahu nggak kesalahan yang dia lakukan? Iya Bu, saya tadi tidak mengerjakan PR. Bukan kita yang menyebutkan, tapi anak-anak belajar berpikir apa? Kritis. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kan anak-anak berpikir, oh iya Bu, nanti saya tidak akan main Bu, sampai saya lupa kemarin saya ketemu sama main, lupa tidak mengerjakan PR. Nah, kita cari solusi bersama-sama dengan anak-anak. Lanjut Pak Lim. Keyakinan kelas, katanya Bu Soraya tadi sudah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu yang lain, mari kita bersama-sama, kan kita sudah sekarang pakai kurikulum merdeka. Kalau dulu peraturan kelas, ya, kalau dulu waktu saya sekolah itu ada peraturan, dilarang membuang sampah. Nah, kata tertib itu dengan kata-kata yang negatif, dilarang membuang sampah. Kalau sekarang, buanglah sampah pada tempatnya, menggunakan kata-kata yang positif. Harus datang jam 7 dulu peraturan. Kalau sekarang datang tepat waktu. Anak-anak sudah tahu tepat waktu itu jam berapa. Kan kita sudah bicara sama anak-anak sebelum kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya lakukan di kelas saya Bapak Ibu. Yang saya lakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita mendiskusikan bersama anak-anak, bukan kita yang membuat, ya. Kita diskusikan bersama anak-anak, kemudian kita buat keyakinan kelas bersama anak-anak. Foto yang kedua, kemudian kita sudah mendiskusikan, anak-anak tahu dong keyakinan kelas apa yang kita buat secara bersama-sama. Pakai kata-kata yang singkat Bapak Ibu, biar mudah dihafalkan oleh anak-anak. Kemudian tempelkan keyakinan kelas itu di kelas, biar kalau anak-anak lewat dibaca. Ya, ini keyakinan kelas saya. Lewat lagi boleh ditempel seluruh tembok keyakinan kelas. Papa, agar mereka terbiasa dan tahu apa keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas saya. Pakai kata-kata yang singkat, hadir tepat waktu, saling menjaga kebersihan, saling membantu dan kerjasama, saling menghargai, keaktifan dalam belajar, menerapkan 5S. 5S harus kita terapkan ya Bapak Ibu. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kalau kita menginginkan murid kita memiliki profil Pancasila. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Mungkin nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu ya di sekolahnya masing-masing. Lebih abstrak dan dari peraturan, lebih jelas ya, berupa keyakinan universal yang mudah-mudah saja Bu, yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, itu yang tadi yang saya katakan. Tidak boleh dan tidak boleh ada kata-kata tidak boleh, karena itu merupakan kata-kata negatif ya. Kemudian sedikit saja agar mudah didengar. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas,
dan sekolah agar mudah diterapkan. Berarti peraturan sekolah di sekolah saya, keyakinan kelas di kelas saya belum tentu bisa dipakai di kelasnya Pak Amin, di kelasnya Pak Alem, di kelasnya Bu Soraya, karena tergantung kondisi. Berarti tidak harus seperti ini, tidak harus seperti contoh yang saya buat tadi Bapak Ibu. Sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan pada saat membuat. Mereka Bu, saya Bu, apa teman-teman sering ngejek saya Bu. Oh ya, ayo peraturan keyakinan kelas apa? Harus menghormati sesama teman. Ini kita masuk segitiga restitusi. Bosen ya Bapak Ibu. Soalnya waktunya makin mepet ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan segitiga restitusi. Ini bisa kita terapkan di sekolah kita, yaitu segitiga restitusi itu pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita stabilkan dulu anak-anak, kita tanya kesalahannya apa, kemudian kita cari solusinya. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Kita akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan kepada anak-anak. Kita ini hambanya anak-anak Bapak Ibu. Sudah dikasih, ini berat ini Bapak Ibu. Sangat berat yang ada di dada ini Bapak Ibu. Kita ini hambanya anak-anak. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita katakan kepada anak-anak bahwa kesalahan itu sudah biasa terjadi, tidak boleh menghakimi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan kesalahan anak-anak. Nanti kan anak-anak sudah hafal keyakinan kelasnya. Dia akan menyebutkan, oh iya Bu, saya tidak datang tepat waktu, tidak bertanggung jawab kepada tugas karena tidak mengerjakan PR. Kemudian Pak Alem, lanjut Pak Alem, lanjut Pak, terus Pak, nah ini Pak, barusan Pak Alem, tidak bisa diambil. Ini contoh restitusi yang saya lakukan Bapak Ibu. Maaf ya, tidak bisa. Maaf ya, tidak apa ya, biar lebih paham lagi. Bisa ini ya. Videonya aja. Iya. Terima kasih. Maaf Ibu, tidak apa-apa Bu. Terima kasih. Oh, dari kamera. Ya, maaf. Ini aja. Bersihnya lah. Untuk restitusi itu Bapak Ibu, langkah pertamanya kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita tanyakan dulu kepada anak-anak. Anak-anak sadar tidak apa yang dia lakukan? Seumpama, Novi, kamu dipanggil Bu Ovi ke kelas kenapa? Tanyakan. Oh iya Bu, mungkin karena saya tadi tidak mengerjakan PR Bu. Jawabannya anak-anak kan gitu. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Dia akan menjawab, karena dia hafal keyakinan kelasnya. Tidak Bu, tidak sesuai. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Dia akan menjawab lagi, karena kita sudah menempel itu keyakinan kelas di mana-mana. Tidak bertanggung jawab Bu. Kemudian, kenapa? Tanyakan ke anak-anak. Kita stabilkan dulu identitas. Orang melakukan kesalahan itu sudah biasa. Bu Ovi juga pernah melakukan kesalahan. Tapi setiap melakukan kesalahan itu kan ada alasannya. Tanyakan alasan itu kepada
seperti itu Bapak Ibu budaya positif yang saya terima dalam pembelajaran saya di Guru Penggerak. Kita tulis saya sampaikan ini tidak seberapa, tapi setidaknya bisa memberikan energi positif sedikit bagi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu di sini telah mendukung saya dalam saya mengerjakan tugas saya di calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Zumratul Ghafirah dalam seminar diseminasi aksi nyata modul 1 Tempat Budaya Positif. Semoga kita semua sebagai seorang guru lebih baik lagi dalam mengajar anak didik kita, bukan lagi mengisi kertas kosong, tetapi menebarkan tulisan yang masih samar-samar di kertas tersebut. Dari hasil pemaparan Ibu Siti Ghafirah, kami akan kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami buka 2 penanya. Penanya pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk diberikan pertanyaan kepada Ibu Rofi, karena setelah saya mendengar dari awal tentang diseminasi budaya positif, tapi karena Pak Muflis tadi WA saya di diskon Mas Nan, jadi saya diskon aja, nolnya dipotong tinggal 2. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membangun budaya positif itu dimulai dari guru atau murid, karena pembelajaran berdiferensiasi itu terfokus pada murid. Apakah guru dulu yang budaya positif atau fokus kepada muridnya? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, bagaimana peran guru sendiri dalam budaya positif di sekolah? Perannya. Terima kasih Bu Ibu. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Saya langsung jawab ya Bapak Ibu, biar saya tidak lupa soalnya. Katanya Pak Asnan, pertanyaan pertama, bagaimana cara membangun budaya positif? Apa gurunya dulu, apa muridnya dulu? Saya jawab ya Bapak Ibu. Di sini guru adalah sebagai panutan, ya, panutan anak-anak. Berarti yang harus melakukan budaya positif terlebih dahulu siapa? Gurunya terlebih dahulu. Guru, kemudian seluruh, bukan saya saja, bukan pasien saja, tapi yang ada di wilayah di lembaga itu sendiri. Ada ketika kita melakukan budaya positif, ketika gurunya disiplin, ketika mengajarnya menyenangkan, ya. Besok saya sekolah lagi, saya datang lebih cepat karena saya senang Pak Aslan kalau ngajar. Nah, berarti itu nanti akan menular ke siapa? Ke muridnya. Ya. Saya suka Pak Aslan ngajar, saya besok sekolah. Kadang anak-anak malas ya sekolah Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah melakukan budaya positif, mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita tularkan kepada orang lain, ya. Kemudian kepada anak-anak. Begitu. Untuk yang soal yang kedua, bagaimana peran guru dalam melakukan budaya positif ini? Ini sebenarnya pertanyaan 1, Pak Asnan.
sudah sesuai dengan yang di atas. Bagaimana perannya? Perannya kita memberi among sebagai contoh kepada anak-anak untuk melakukan budaya positif, baik itu di sekolah, di masyarakat, atau maupun di rumah masing-masing. Karena budaya positif ini harusnya bukan ada di sekolah saja, ada juga nanti anak-anak ketika terjun di masyarakat. Mungkin pertanyaan berikutnya, Pak Eko mau tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait yang sudah dipaparkan oleh Bu Hovi tadi, sedikit banyaknya mulai memahami Bapak Ibu ya. Cuma yang perlu saya dalami lagi terkait dengan restitusi yang diberikan kepada siswa. Nah, pada kenyataannya setiap sekolah, setiap lingkungan itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Di desa, di kota, dan di pesisir itu pasti karakter peserta didik itu berbeda-beda. Nah, bagaimana menerapkan restitusi kepada peserta didik dengan lingkungan dan kondisi peserta didik yang berbeda-beda? Apakah dengan restitusi yang diberikan di layar tadi itu bisa diterapkan kepada seluruh siswa yang berbeda-beda itu? Contoh misalnya, antara kelas 1 sampai kelas 6, apakah bisa membaca atau menyadari kesalahannya? Kelas 1 misalnya. Pernah saya ada kasus di sekolah begini Bu, ada siswa bertengkar, kemudian saya coba mendekati secara pribadi, saya panggil berdua, saya tanyakan kesalahannya, kemudian dia boleh menyadari. Tetapi setelah keluar dari saya, ataukah boleh Bu? Nah, berarti kan bisa dikatakan pendekatan yang saya gunakan itu gagal, ya kan? Saya panggil lagi anak itu kedua kalinya, ya. Ternyata setelah dipanggil pendekatan yang kedua masih gagal lagi. Nah, pada akhirnya saya menggunakan yang namanya tekanan dan hukuman. Nah, itu selesai. Nah, apakah hukuman itu juga bisa digunakan dengan yang ada di papan tadi Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Maaf Pak, saya baru kenal, baru ketemu sekarang. Saya memahami, saya memiliki gambaran apa yang ditanyakan Pak Faisal. Apakah saya gagal dalam melakukan restitusi? Tidak Pak, sampai tidak gagal asal restitusi itu dilakukan secara keseluruhan. Karena hanya ada 3 restitusi. Mengidentifikasi masalah, kemudian validasi tindakan. Nah, ya di segitiga tadi Pak. Nah, itu. Nah, ini harus dilakukan keseluruhan, nggak boleh separuh. Oh, saya mengidentifikasi masalah Bu. Oh, kemudian saya memvalidasi tindakan, tapi tidak memberikan solusi. Itu harus dilakukan secara keseluruhan. Apa bisa dilakukan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa dilakukan. Itu perlu kesabaran. Ini kan perubahan paradigma ya. Perubahan paradigma dalam pendidikan, tidak pas moro-moro harus berhasil. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan restitusi aja sudah bagus. Nah, seandainya restitusi itu tidak berhasil, diganti hukuman sampai kembali lagi ke zaman jahiliyah. Ya, teruskan restitusi itu tetap diteruskan Bapak Ibu dengan kekuatan hati kita. Insya Allah dengan rasa ikhlas, insya Allah kita bisa membimbing anak-anak kita ke jalan yang lebih baik. Gurunya dulu sabar, meskipun anak-anak kemarin sudah Bu, saya Bu melakukan, tapi anak-anak tidak kembali lagi Bu, melakukan kesalahan lagi. Bukan hanya anak-anak, kita saja ya. Kita ini sudah paradigma baru ini, pendidikan baru ini. Kadang-kadang kita juga nyadar kita melakukan pendidikan yang dulu lagi. Perlu kesabaran Pak. Lakukan terus untuk anak-anak kita.
Apa ada yang kurang Bapak? Dilanjut Bu Opi, mungkin nanti Oh iya. terima kasih untuk pertanyaan pertama Pak Snan, Rosi dari 04 dan Pak Faisal dari Tobu. 05. Kebetulan ini beda background Bu Opi. Yang Pak Snan itu guru kelas, yang Pak Faisal adalah guru agama. Pada hakikatnya contoh adalah bagaimana kita membangun diri kita agar dipercaya, dikenal sampai dikangenin. Itu contoh. Bahasa itu restitusi itu bahasa kerennya. Dalam boneka tinggal sosun tulodo. Ilmatio mangkar so tukuri handayani. Semakin Inggris aki. Yang kedua, bahasa kerennya adalah paradigma. Saya juga banyak membaca tentang bagaimana mengikuti bahasa paradigma. Paradigma itu hanya pola pikir, bagaimana membawa siswa tentang perubahan. Beningu acara, beningu institusionalnya, tapi kayaknya keren lagi paradigma. Apa jadi guru bahasa Inggris mau turati? Dari dulu akhlak itu bahasa Arab yang diadopsi dari bahasa Arab. Debat kama turun akhlak, pokoknya padahal yang kuit kapakun. Kok akhlakun karimah pandai dalam bodoh. Kayak semakin jago ini ke orang Inggris. Paradigma bahasa Inggris tapi sampai ini kasih keluaran amin bahasanya akhlakun karimah. Iya, nah yang ceritanya kita jangan terbawa emosi tentang peradaban yang meningkat titik 4.1, 4.0, bahkan ada kamera yang 0.9. Uning orang mereka puji. Pada bila nikah kita jangan terlalu larut dengan perubahan yang mengikat kepada harga diri atau akhlakul karimah. Kita institusional saja. Apakah bisa digunakan kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 terutama kepala sekolah? Ada iya. Jangan paradigma perubahan mulai ngangkol pakai ya. Betul, paradigma jadi dia menteri boleh lambo. Kan? Cuma Pak Faisal mau pagi nekah kurang ke mana apa boleh guru sememang semau mana. Dia ada sekolah nih ke penduduk paradigma nih bos kalau ratus belum bolo, Pak menit 200 meter boleh. Saya lihat tadi Pasnan bagus jam 6 saya lewat Pasnan sudah di sekolah. Tahu kayak kita absen bener. Nanti ini ada jam 2 guru-guru itu dinorek asal mana absen. Kumcet dekat seserang. Masih lucu kalau pakai putih hitam. Kalau mana sarung kata sepote. Nah, itu loh. Saya harapkan dengan adanya perubahan yang dikatakan paradigma. Oh, itu. Kalau setuju nih kotak paradigma, kita terkubur lagi di bahasa peningkatan. Kita tuh sudah di fase peningkatan 4.1 Pak Faisal. Benih urusan semakin toh udah selawan kamu orang mereka. Sampai benih udah selawan paling Saya dulu kalau mau hataman hadis ingat lagi dulu. Saya ayat berapa? Saya hadis ke berapa yang belum hatam? Kita datangan itu belum tentu lulus Pak Faisal kan? Sekarang masih ada peradaban itu. Tapi kalau kita mengacu kepada paradigma apa yang dikatakan Wofi, tak boleh Pak Pak, tak boleh. Karena saya juga pernah mondok. Makan saja mulut cepet panok belok. Sandal kalau kanan kiri bener pada nggak ada tak sandalan. Kalasik. Kalau bisa jemur kulit sejasa, tapi yang kira kanak. Ani kan biasa dengan produk. Lemon paradigma seperti ini dikembalikan ke HAM dan aturan baku dari daerah atau Perbu dan sebagainya PP. Kita tidak pernah mengajar Pak. Urusan di paradigma loh, tak pare. Kata kuncinya, lakukan yang terbaik di sekolah. Yang menjadi mimpi siswa akan datang, belajar
contoh dari semua perbuatan, termasuk doa terbaik. Saya harapkan begitu dari tempat ini. Nanti perubahan dari Bobi, saya tidak menyalahkan paradigmanya Bobi, cuma kita globalisasi aja. Dan di kekuatan kurikulum itu ada kekuatan global yang dimodifikasi ke lokal. Ke timur aturan lah, bengcek atau akidah lah polema. Tak membet punya anak sedia, tak masuk. Lah pun aturan ni pun tu kita masuk SD tak masuk. Soalnya bisa masuk satu libur minggu masuk, kita minggu libur. Jadi jangan terlalu larut bahasa yang penting indikator dari WOPI bagaimana peningkatan tata tertib sampai leader kelas itu dilakukan. Itu bukan karena WOPI sebagai guru penggerak atau diangkat untuk menjadi guru penggerak atau akan lulus guru penggerak. Sakingat tu sedang OPI ketelan lambe, OPI itu sedang yang bunyian. Soalnya lambe ria, etina kita lambe. Jadi jangan bocah, lapor lambe benih sistemnya. Makanya aturan kelas, aturan sekolah, aturan pengawas beda. Coba ada, mau pengawas sekarang coba ada di sini baik. Kan gitu, mau pengawas tidak rokok. Ketua tak tujuan rokok kan dia. Ketua beli rokok kan. Makanya saya berharap saya sebagai pembicara dari WOPI menegaskan sebagai pengawas, saya sudah melewati 4 kurikulum. Lambok di kode CBSA, kode cadustung tempat dan terhitung Maret, bahkan saya tanya ke ibu saya itu 3 negara. Dia lahir di peradaban Belanda, dia dijajah oleh sekutu yang beradaban Jepang, dan lahir di Indonesia merdeka. Saya juga sering bertanya ke beliau, karena saya jadi guru itu, beliau banyak bercerita tentang bagaimana kaidah mengajar dan belajar. Cuma nitip situ, guru siapapun yang ada di daerah saya, tata krama itu adalah lisan berniat, niat karena ikhlas, itu aja. Dari saya cukup pasnanya, apa mau ditimpali pasnan? Iya, meskipun absen pasnan maupun absenan doi keningkat. Jadi yundu sekolah kok setahu saya tak masuk, dulu sih masuk. Saya yang menunjukkan itu, takut sertifikat ini terjepit. Kincir dibeli. Jangan balik-balik. Mana di bawah? Kalau bahasa filosofi, saya pernah membaca di ilmu TOT, tenor of tenor. Global itu lebih berat daripada bersuku, berdimensi. Itu kan berdimensi dan mau telok, kalau telok mau global. Dari ujung pangkal lah motor terus. Nanti mau nangis rese setiap nolong kan lontong ke dengan dok bak tamu sorbojo. Dan kita cemaki kan gitu, maksudnya seperti itu. Jadi pendidikan itu mula karaku maca kalistung, lah kenapa kita kalistung lah cukup tinggi. Kalau kita tanyakin siapa orang Jakarta, coba pun tanyakin mereka orang murid kita bilang ngajar pak. Ya kan? Ada apa kecil boleh kader pak? Ada apa sekolah yang menutup pak? Ada apa melo amulur pak? Ini paling saya tanyakin. Ya. Jadi paradigma tadi hanya ukuran dari batas obrolan sesaat yang mengikat kepada keyakinan satu tata tertib. Selebihnya itu tadi kita kembali ke globalannya. Cukup Bobi, dilanjut Bobi. Mungkin mau ada yang bertanya lagi atau sudah cukup? Saya minta satu refleksi dari teman-teman setelah mengikuti hari ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan, apakah yang saya berikan dari tadi itu memberikan apa ke Bapak Ibu sekalian? Motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan refleksi apa yang telah disampaikan oleh Bu Ovi mengenai budaya positif. Alhamdulillah dengan adanya pemaparan yang sangat luas, banyak sekali hal-hal yang kami dapatkan, terutama tentang budaya positif di sekolah kita. Kita masih memikirkan bagaimana langkah kita untuk selanjutnya dan bagaimana kita untuk melangkah seperti apa yang telah disampaikan oleh Bobi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bobi, kami dan juga teman-teman bisa melaksanakan di sekolah masing-masing, tapi harus disesuaikan dengan budaya yang ada di sekitarnya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Pak Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuhibbu wa yuhibbu masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Faktor silakan saudara.